Kalau di rumah ada jagung, kita olah jadi jajanan pasar ini aja yuk. Rasanya manis, gurih, teksturnya kenyal, lembut di mulut. Dijamin semua keluarga pasti suka. Halo, kita masak-masak yuk di dapur Sania. Bahan pertama, siapkan 2 buah jagung. Di sini aku pakai jagung manis. Bahan kedua ada 400 ml santan. Selanjutnya ada 5 sendok makan munjung tepung maizena. 1 saset susu kental manis atau setara dengan 4 sendok makan. Terakhir ada setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir. Setelah bahan, kemudian lanjut siapkan juga perlengkapan untuk pembungkus. Di sini aku pakai kulit jagung muda dan pengait. Teman-teman bisa pakai pengait dari strapless atau bisa juga pakai kayu yang diruncingkan. Setelah semuanya sudah siap, sekarang kita lanjut ke cara buatnya. Pertama, kita sisir jagung hingga bersih. Setelah jagung sudah tersisir bersih, selanjutnya bisa kita haluskan. Biar hasilnya bisa lebih halus, teman-teman bisa pakai alat chopper atau bisa juga pakai blender ya. Masukkan jagung secara bertahap dan masukkan juga santannya hingga jagungnya terendam. Jika sudah, kemudian tutup dan blender. Tunggu hingga jagung halus sempurna. Jika dirasa sudah halus, kemudian matikan dan angkat. Tuang ke dalam panci sambil disaring seperti ini supaya hasilnya bisa benar-benar halus. Karena saringannya kecil, kita tuang secara bertahap sambil kita aduk-aduk seperti ini supaya jagungnya bisa cepat tersaring. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika semuanya sudah tersaring, lanjut sekarang kita campurkan dengan bahan-bahan berikut. Di sini ada tepung maizena, kemudian susu kental manis, terakhir garam dan juga gula pasir. Jika semua bahan sudah masuk, lanjut kita aduk menggunakan bola whisk sampai merata. Setelah merata seperti ini, kemudian lanjut bisa kita masak dengan api kecil sampai adonannya nanti berubah menjadi mengental. Supaya hasilnya nanti tidak gosong, jangan lupa saat memasak sambil diaduk-aduk terus. Jika adonannya sudah ada yang menggumpal seperti ini, tandanya ini udah hampir mateng. Dan di sini untuk kecepatan mengaduknya bisa ditingkatkan ya, supaya tidak gosong. Di sini aku ganti pengaduknya pakai bola whisk saja supaya hasilnya bisa lebih cepat. Nah, setelah mengental sempurna seperti ini dan meletup-letup, tandanya udah mateng ya. Karena adonan ini cepat banget mengeras, jadi dalam kondisi panas langsung kita tuangkan ke dalam loyang supaya lebih mudah diratakan. Dan jangan lupa untuk loyangnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nanti ketika dikeluarkan tidak lengket.
Setelah adonannya sudah tertuang semua ke dalam loyang, langsung kita ratakan seperti ini supaya hasilnya nanti bisa halus. Dan untuk hasil yang lebih merata, jangan lupa di akhir hentak-hentakan seperti ini. Jika sudah, biarkan di suhu ruang kurang lebih 3 jam. Dan inilah dia hasilnya selama 3 jam berlalu. Ini udah mengeras teksturnya dan siap untuk kita keluarkan dari loyang. Dan inilah hasilnya, persegi panjang, sempurna, bagus banget. Dan kita potong dulu menjadi bagian yang lebih kecil atau sesuai dengan selera teman-teman. Di sini kita potong dulu menjadi 2 bagian yang sama panjang. Kemudian kita belah tengahnya menjadi 4 bagian dan kita potong-potong lagi menjadi lebih kecil. Ini kurang lebih hasilnya nanti banyak 12 buah. Setelah terpotong seperti ini, lanjut kemudian kita bungkus menggunakan kulit jagung tadi. Tapi sebelum dipakai untuk membungkus, jangan lupa dibersihkan dulu ya. Nah, kita ambil satu persatu dan kita bungkus seperti ini. Caranya, pertama kita letakkan di tengah-tengah, kemudian kita lipat sisi kanan ke dalam dan kita lipat sisi satunya lagi ke dalam juga. Jika sudah, kemudian sisi atas dan sisi bawahnya kita rekatkan seperti ini. Di sini aku menggunakan strapless, tapi kalau teman-teman mau ganti dengan menggunakan kayu yang diruncingkan, itu lebih bagus ya. Nah, setelah kedua sisi sudah direkatkan seperti ini, hasilnya jadi cantik banget. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan inilah dia hasilnya, kue jagung yang rasanya manis, gurih, kenyal dan lembut, enak banget. Semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa dijamin pasti suka. Jadi selain untuk hidangan keluarga di rumah, ini juga bisa digunakan untuk ide hidangan keluarga lainnya. Atau teman-teman juga bisa gunakan sebagai ide jualan. Contohnya jualan dititipkan di kantin sekolah atau di tukang sayur keliling. Nah, beginilah bentukannya setelah dibuka. Dia tetap cantik ya, tetap bertahan bagus. Rasanya tuh manis, lembut, enak banget pokoknya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu rasanya, yuk recook di rumah.